warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan saya Anissa dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Salah satu parameter keberhasilan pemilu yaitu salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam keikutsertaan mengawasi pemilu. Lembaga pengawas pemilu tidak akan mampu menjalankan tugasnya sendiri sehingga dibutuhkan mitra dalam menjalankan tugas dan aktivitas pengawasan. Dan dalam hal ini, pengawas partisipatif menjadi salah satu hal yang penting dalam mewujudkan pemilu yang berjurdil dan berintegritas. Dan pada hari ini, bersama saya telah hadir Bapak Endro Wibowo Aji. Beliau adalah salah satu anggota di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sebagai Koordif Pengawasan, ya Pak, pengawasan dan hubungan antar lembaga. Iya. Nah, apa kabar Pak Endro? Baik Mbak Nisa. Iya Pak. Nanti kita akan membahas sebenarnya apa sih urgensi dari pengawasan partisipatif itu Pak? Nah, jadi saya mau tanya nih Pak, mengapa pengawasan partisipatif itu dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia Pak? Oh iya Mbak. Jadi sebelumnya selamat pagi sahabat Bawaslu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa pengawasan partisipatif itu sangat dibutuhkan? Yang pertama tentunya karena keterbatasan jumlah pengawas formal yang ada. Kita di Banjarnegara itu secara keseluruhan dari kabupaten ada 5, di tingkat kecamatan ada 3, di desa ada 1, di TPS ada 1. Total kurang lebih kabupaten Banjarnegara ada 3.000. 3.000-an berapa. Harus mengawasi ada pemilih, ada peserta, ada juga lembaga lain ya, yang semuanya total kurang lebih ada 785.000. Jadi kalau dibandingkan sangat tidak proporsional tentunya. Karena itu maka Bawaslu sangat butuh peran serta masyarakat kaitannya sebagai mata dan telinganya Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak, bahwa partisipatif ini kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat. Bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 ini pasal 1 ayat 2 diatur kedaulatan berada di tangan rakyat, ya kan? Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau masyarakat tidak ingin kehilangan kedaulatannya, maka harus aktif dalam kegiatan pesta demokrasi yang dilaksanakan. Mbak. Iya, Pak. Kemudian bagaimana Pak peran pengawas partisipatif itu sendiri dalam pemilu ataupun pilkada Pak? Oh iya. Jadi bahwa peran masyarakat itu tidak hanya sebagai pemilih saja, tetapi dia juga sebagai pengawas. Sebagai pemilih, dia aktif mengecek dirinya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih. Sebagai pengawas tentunya mengawasi daerah sekitarnya. Dalam rangka apa? Mengamankan suara miliknya. Terus suara orang lain. Supaya tidak disalahgunakan tentunya dengan iming-iming. Dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan tentunya. Oleh peserta-peserta. Yang ada keinginan untuk melanggar peraturan perundang-undangan tentunya. Itu Mbak. Jadi jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum sekali, jangan sampai dimanfaatkan. Ini bahwa satu suara milik masyarakat itu kan sangat berharga sekali. Iya Pak. Kemudian nih Pak, apa yang harus masyarakat lakukan nih untuk bisa menjadi pengawas partisipatif Pak? Untuk menjadi pengawas partisipatif tentunya yang pertama harus ada kemauan dulu. Kalau masyarakat itu mau, ada niat, itu saya kira tidak sulit menjadi pengawas partisipatif. Karena mau, maka dia juga harus mengupgrade informasi terkait kepemiluan, terkait demokrasi, terkait peraturan-peraturan. Apalagi kita tahu aturan pemilu
itu aturan yang sangat dinamis. Hampir setiap saat itu mudah sekali berubah. Nah, kalau kita sudah paham terkait aturan-aturan pemilu itu, maka bisa dijadikan sebagai referensi kita untuk dalam rangka menjaga supaya kegiatan pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas dan dapat memilih pemimpin yang bermartabat tentunya nantinya. Iya, Itu Pak. Mbak. Kemudian nih Pak, bagaimana tingkat pengawas partisipatif ini di Banjarnegara? Apakah sudah cukup atau masih kurang, Pak? Di Banjarnegara sebenarnya sebelum kita lihat apa sudah cukup atau belum ya Mbak, bahwa kita di Bawaslu itu sudah melaksanakan sosialisasi ke semua pihak. Baik ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan menggandeng berbagai pihak. Dan kita lihat bahwa dibuktikan pelanggaran di Banjarnegara sangat sedikit, hanya sekitar 16 tindakan pelanggaran. Tetapi dari 16 pelanggaran itu hanya ada 2 yang dilaporkan oleh masyarakat. Jadi apakah sedikitnya tingkat pelanggaran ini karena masyarakat sudah mudeng, peserta sudah mudeng sehingga tidak melakukan pelanggaran, ataukah masyarakat masih enggan untuk melaporkan sebuah pelanggaran? Itu. Jadi harapan kita di sini bahwa semoga sih memang sedikitnya pelanggaran itu karena memang masyarakat tidak melihat, tidak juga peserta tidak melakukan sebuah pelanggaran sehingga sudah sadar terkait demokrasi dan juga pemilu bahwa mempunyai manfaat yang sangat penting dalam jangka waktu yang ke depan. Itu, Mbak. Ya, berarti bisa dibilang bahwa tingkat partisipatif pengawasan di Banjarnegara itu kan masih tergolong sedikit ya Pak? Masih tergolong ya, sedikit lalu kalau dilihat dari jumlah pelanggaran itu. Ya, lalu bagaimana Pak upaya dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan tingkat partisipatif pengawasan di Banjarnegara Pak? Oh iya Mbak, jadi gini, kita tahun ini sebenarnya sudah banyak merancang kegiatan-kegiatan yang kaitannya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi kita lakukan dengan berbagai media, berbagai sarana yang ada. Rencana pada awal tahun kita sudah akan melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang sudah kita buat, terus sosialisasi dengan kelompok-kelompok sasaran juga, berbagai sasaran baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama itu sudah kita programkan sebenarnya. Tapi karena kondisi yang semacam ini saat ini, kondisi pandemi ini, itu pun tidak menyurutkan niat kita untuk tetap melakukan sosialisasi. Karena tidak bisa dilakukan secara konvensional tatap muka, maka kita lakukan secara daring dengan media sosial, dengan memanfaatkan jaringan-jaringan internet. Media sosial, kita punya Instagram, selalu kita upload supaya kaitannya dengan apa sih sebenarnya yang enggak diperbolehkan, terus seperti apa sih langkah-langkah kaitannya dengan pemilu lah. Kemudian kanal YouTube ini salah satunya. Di channel YouTube kita buat ada program rutin yang setiap Kamis ini. Jadi ini dalam rangka paling tidak mengupgrade informasi masyarakat Banjarnegara khususnya supaya lebih paham, lebih tahu, ataupun kepengen tahu silahkan bisa datang ke kita. Terus yang berikutnya kita juga membuka lebar-lebar pintu melalui layanan untuk mendapatkan informasi secara online, yaitu melalui PPID.
Mulai PPID, jadi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait Bawaslu, terkait kepemiluan bisa datang ke kita saja atau diakses melalui web PPID atau melalui web Bawaslu Banjarnegara. Itu, Mbak. Jadi kita tidak terhenti hanya karena kondisi yang sedang seperti saat ini. Itu, Mbak. Walaupun ada pandemi, tapi memutar otak bagaimana caranya agar sosialisasi tentang kepemiluan ini tetap tersampaikan ya Pak kepada Betul masyarakat sekali, Banjarnegara. Dan betul. kebetulan kemarin juga telah dilaksanakan SKPP daring ya Pak. Itu juga Iya, dalam bentuk daring Mbak. ya Pak kepada Iya. pemuda-pemuda Banjarnegara. Iya, jadi itu sebenarnya program Bawaslu RI, kita meneruskan saja. Tetapi ternyata antusiasme pemuda-pemuda Banjarnegara cukup banyak ini, Mbak. Iya. Ada sekitar 50-an pemuda Banjarnegara yang mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif yang dilaksanakan secara daring ini. Bahkan sekarang sudah sekitar 35 yang lulus, dinyatakan lulus itu. Nah, ini juga menjadi sebuah kemajuan bahwa ada kader pengawas yang sudah sudah timbul, ada minat dari pemuda untuk menjadi seorang pengawas ke depannya. Ya. Dengan melihat jumlah pendaftar sebanyak 50, berarti kan memang dari pemuda di Banjarnegara sebenarnya sudah ada kemauan ya Pak? Sudah ada kemauan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andra, sebenarnya itu sudah ada kemauan. Berarti betul. Tinggal bagaimana cara mereka untuk bisa lebih terlibat lagi Pak? Seperti itu. Jadi nanti ke depan kita ada upaya dari kita mencoba komunikasi jangan sampai putus dengan mereka. Kita upayakan mereka bahwa pada saat ada gelaran demokrasi nantinya mereka bisa menjadi ujung tombak kita, menjadi mata telinga kita, apalagi mereka pemuda yang tentunya akan menggantikan golongan-golongan tua pada masa sekarang gitu kan, akan menggantikan di masa yang akan datang itu, Mbak. Iya Pak. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa yang menjadi harapan dan pesan dari Pak Endro nih untuk pemuda dan untuk peserta-peserta SKPP nih Pak yang sudah lulus, kan berarti mereka kan sudah menjadi pengawas partisipatif kan Pak, paling tidak. Nah, harapannya apa Pak? Jadi harapan saya seperti ini Pak, bahwa pemuda itu nantinya kan generasi penerus. Ya. Generasi penerus nanti yang baik berarti akan membawa kondisi yang baik pula pada masa yang akan datang. Jadi pemimpin-pemimpin yang sekarang mungkin sudah baik, Mbak. Tetapi kalau pemudanya lebih baik lagi, maka pada masa yang akan datang tidak dipungkiri bahwa kondisinya juga akan lebih baik. Itu pertama. Yang kedua, bahwa generasi muda itu adalah generasi penerus. Jangan pernah dilupa bahwa usia produktif, usia yang dapat memikirkan kondisi inovasinya lebih banyak tentunya daripada orang-orang generasi tua, maka seandainya mereka disuplai dengan hal-hal yang baik, disuplai dengan pengetahuan-pengetahuan terkait kepemiluan yang baik, tentunya akan menjadi pemimpin-pemimpin pada masa yang akan datang, juga pemimpin-pemimpin yang baik. Itu Mbak. Jadi alur regenerasi ini jangan sampai regenerasi kita justru masa yang akan datang lebih jelek daripada masa yang sekarang, seperti itu Mbak. Jadi harapan kita mereka lebih paham, lebih mudah terkait kepemiluan. Iya, baik. Terima kasih Pak Endro atas ilmu dan materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Endro barusan, bahwa dengan adanya partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang lebih demokratis,
baik dari prosesnya maupun hasilnya. Seperti itu nggak Pak Indra? Iya, betul sekali. Baik sahabat Bawaslu, sekian optimis pada episode hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat Bawaslu sekalian. Saya Anissa beserta dengan seluruh tim kreatif Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mohon undur diri. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.